Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersama kami kembali dalam acara Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Pada hari ini, Kamis 14 April 2022 atau 11 atau 12 Ramadan 1433 Hijriah, telah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Didi Junaidi MA. Ya. Beliau adalah dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, beliau juga merupakan ini penulis yang sangat aktif, ya. Karya-karyanya juga banyak tersebar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa bersama kita dengan tema yang akan dibahas, yaitu Al-Quran Kitab Kebahagiaan. Temanya sangat menarik, ya, karena memang kita semua pasti pengen bahagia, begitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Al-Quran Kitab Kebahagiaan itu, dan apa sih sebenarnya bahagia itu, ya, atau apalagi Al-Quran itu sendiri sebenarnya punya konsep apa tentang bahagia? Karena kita sering sekali mengungkapkan bahagia itu sederhana, tapi ternyata konsep bahagia bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin bahagia ukurannya dari harta, dari jabatan, dari mungkin kecantikan atau ketampanan, dari barang yang bisa dibeli, gitu kan? Atau mungkin dari makanan, atau bahkan dari mungkin kepercayaan, penghargaan, cinta kasih, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa konsep bahagia nanti menurut Al-Quran? Kita akan simak bersama-sama pemaparan dari narasumber kita. Kepada Bapak Dr. Didi Junaidi MA, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pemirsa Ramadan Menyapa RCTV yang dirahmati Allah dan moderator yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita bahagia sekali, ya, sesuai dengan temanya Al-Quran Kitab Kebahagiaan. Menarik sekali membincang tentang kebahagiaan karena setiap orang pasti ingin bahagia. Persoalannya adalah bahagia itu seperti apa dan konsep Al-Quran tentang kebahagiaan itu bagaimana. Kalau kita lihat secara literal, ya, secara harfiah, dalam Al-Quran itu ada banyak term tentang bahagia. Tapi nanti bisa dipetakan masing-masing sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks kebahagiaan yang sesungguhnya, artinya kebahagiaan duniawi ukhrawi ini, Al-Quran menggunakan istilah aflaha atau al-falah. Dalam beberapa keterangan disebut bahwa kata al-falah dengan beragam derivasinya itu disebutkan sebanyak 40 kali di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang didahului dengan taukid, ya, atau penekanan dengan huruf qad di awal, dan itu ada di 4 surah di 4 ayat. Misalnya dari yang saya sebut di muqaddimah, ya, qad aflaha man zakkaha. Di ayat lain misalnya ada qad aflaha man tazakka, dan ada lagi misalnya qad aflahal mu'minun, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran juga menyebut istilah sa'adah dalam 2 ayat di surah Hud ayat 105 dan 108. Di Hud 105 itu dengan ungkapan isim fa'il, ya, sa'id. Sementara di 108-nya itu dalam bentuk mabni majhul, su'idu. Dan itu konteksnya akhirat, ukhrawi. Nah, yang menarik nanti bahwa Al-Quran itu menggunakan istilah kesenangan juga, ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, ya, tentang apa sih bedanya bahagia dengan senang. Apakah orang senang pasti bahagia,
ataukah orang bahagia paling senang? Jadi Al-Quran memetakan beberapa istilah. Kalau doa yang sering kita panjatkan itu yang sering disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kata hasanah itu adalah kebahagiaan, kebaikan, keberkahan dunia ukhrawiyah, duniawi ukhrawiyah. Jadi beberapa istilah itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu sebagai pengantar saya kira. Oke. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sudah kita dengarkan bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa term atau istilah-istilah yang digunakan tentang kebahagiaan. Ada falah ya, atau falaha ya, faliha. Kemudian as-sa'adah, kemudian ada hasanah. Apalagi ya tadi? Ada al-farh juga. Tapi nanti al-farh itu konotasinya negatif. Nanti mungkin bisa kita jelaskan lebih lanjut. Baik, nanti. Tentunya pasti antara istilah-istilah ini ada perbedaan-perbedaan yang biasanya Al-Quran itu sangat kaya sekali kaya sekali satu istilah atau satu kata, tapi disebut dengan beberapa bentuk atau beberapa kata juga dan maknanya biasanya ada berbeda-beda. Kalau boleh bisa dijelaskan Pak, ya seperti tadi katanya. Ada bahagia, ada senang. Gitu. Betul. Apakah sama atau berbeda antara bahagia dan senang? Apakah kalau bahagia sudah pasti senang, kalau senang sudah pasti bahagia? Baik. Gitu. Ya, dalam Al-Quran itu untuk kesenangan disebut dengan mata. Mata. Dan biasanya itu ada sifatnya. Qalil. Jadi mata qalil. Untuk mata inilah yang sering kita anggap sebagai kebahagiaan, padahal itu sebuah kesenangan. Di satu ayat misalnya ini sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi yang disebut dalam Al-Quran tadi tentang cinta kepada lawan jenis ya, disebut memang perempuan karena dominasi laki-laki mencintai perempuan, padahal sebaliknya juga perempuan mencintai laki-laki. Kemudian kecintaan terhadap emas, perak, kecintaan terhadap anak, keturunan, cinta kepada properti, kepada kendaraan dan lain sebagainya, itu disebut dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, kalau tidak bisa kita manage dengan baik, itu bisa menjadi kesengsaraan. Jadi pertanyaan tadi, apakah orang senang sudah pasti bahagia? Belum tentu. Karena ada kesenangan yang berujung penderitaan, kalau kesenangan di awal. Nah, sementara kalau kebahagiaan, itu jelas orangnya pasti senang. Orang yang bahagia itu pasti senang. Tapi orang senang belum tentu bahagia. Fenomena yang belakangan mungkin marak di dunia medsos ya, crazy rich itu ya, itu coba kita lihat begitu senangnya memamerkan kekayaan, tapi apa yang terjadi? Baru beberapa saat menikmati kesenangan itu, sekarang sudah nggak bisa lagi, sudah nginep di hotel Prodeo. Ya, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian tentang tadi ya, ada kata al-farh yang tadi saya sebut. Al-Quran itu menyebut kata al-farh ya, fariha dengan berbagai derivasinya itu secara umum ditafsiri oleh para ulama berkonotasi negatif. Misalnya saya ambil contoh ya, tipikal orang-orang yang hasad, yang dengki, itu menggunakan istilah itu. Jadi nanti kita bisa kaji lebih lanjut tentang tema ini. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan dari narasumber kita tentang Al-Quran, kitab kebahagiaan, dan term-term yang digunakan atau istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran tentang kebahagiaan itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana dulu, kita akan saksikan dulu pariwara berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Masih bersama kami dalam segmen Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Dan masih bersama narasumber kita kali ini, Bapak Dr. Didi Junaidi, MA. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Al-Quran, Kitab Kebahagiaan. Dan tadi sudah dipaparkan oleh narasumber tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bahagia. Namun tadi kita karena terpotong ya, Bapak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang istilah al-farhu ya, atau fariha. Karena di samping itu ada istilah-istilah tadi al-falah, as-sa'adah, kemudian hasanah ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, jadi kata al-farhu ya, dengan beragam derivasinya itu tadi saya sebutkan menurut pandangan para ulama itu memang konotasinya negatif, kesenangan yang negatif. Saya ambil contoh satu ayat tentang teori hasad. Jadi hasad itu kan senang lihat orang lain susah, susah lihat orang yang senang. Ternyata itu ada dalam Al-Quran dan itu memang berangkat dari Al-Quran. Ayatnya berbunyi intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibhum sayyi'atu yafrahu biha. Nah, kata yafrahu biha itu menunjukkan intamsaskum hasanatun, ketika kebaikan itu menimpamu, itu mereka tasuhum, mereka bersedih. Wa intamsaskum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi ketika ada keburukan yang datang pada dirimu, yafrahu biha, mereka berbahagia. Nah, berbahagia dalam arti negatif. Senang di atas penderitaan orang. Nah, dan memang di beberapa ayat yang lain kata al-farhu itu seperti itu. Nah, kemudian istilah lain dalam Al-Quran tentang kesenangan tadi ya, yang saya mungkin masih sedikit mengulang, mata. Mata itu kalau dalam definisi, kalau di istilah mungkin bahasa Inggrisnya itu pleasure, tapi kalau falah itu happiness. Sehingga orang yang merasa bahagia, hakikatnya dia itu hanya kesenangan yang menipu, itu saya sebut sebagai pseudo pleasure, kesenangan semu. Yang tadi yang saya sebut ada crazy rich, bangga dengan kekayaannya, dan itu pasti akan menjerumuskan. Apapun itu, tidak hanya kekayaan ya, kedudukan. Orang yang bangga dengan jabatan, dengan posisi statusnya, orang yang bangga dengan popularitasnya. Dan itu Al-Quran sudah mencontohkan banyak. Minimal ada tiga hal ya, atau tiga kondisi orang itu bisa terjerumus dalam kondisi kesenangan tapi terlalu berlebihan. Ketika dia punya harta berlebih. Contoh yang paling nyata adalah Qarun. Ketika punya kekuasaan yang tiran, contohnya adalah Fir'aun. Ketika punya intelektualitas tinggi tapi tidak diimbangi dengan spiritualitas yang bagus, contohnya Haman, dan itu hidup di satu masa. Qarun, Fir'aun, Haman itu hidup dalam satu masa. Dan apa yang terjadi pada mereka itu, Qarun dan Haman, Fir'aun dan Haman itu ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau Haman tidak diketahui timbanya kemana. Kalau Fir'aun memang Allah janjikan untuk diselamatkan. Di Al-Quran disebutkan al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu, Fir'aun ya, untuk pelajaran umat-umat sesudahmu. Dan Qarun juga sama. Dia itu kan bangga dengan kekayaannya, crazy rich masa lalu lah. The real crazy rich dulu ya. Itu ditenggelamkan di sebuah atau ditelan bumi kan. Sehingga sekarang kalau ada orang gali tanah, nemu harta karun ya, itu harta Qarun. Jadi kesenangan-kesenangan yang menipu itu disebut mata. Tentu bisa menjadi kebahagiaan kalau dimanage dengan baik. Saya kira itu untuk keterangan lebih lanjutnya. Oke, baik. Kalau begitu berarti kesenangan itu sebenarnya ada yang berkonotasi positif dan ada yang berkonotasi negatif. Betul. Ya memang kita kadang-kadang mungkin belum bisa menempatkan. Yang penting kita bahagia, orang lain nggak tahu ya. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apa hakikat bahagia itu menurut Al-Quran? Bahagia itu ketika kita memang penuhi, patuhi, taati perintahnya, kita jauhi larangannya. Atau definisi yang biasa dipahami dengan definisi takwa itu ya.
kita jauhi larangan, penuhi perintah, dan dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Karena belakangan kan orang mencari bahagia itu tadi sisi materi, sisi popularitas, sisi kedudukan dan sebagainya. Padahal itu semua hanya lapisan paling luar. Lapisan terdalamnya adalah kedekatan pada Allah. Dan banyak di antara kita manusia modern yang menjadi manusia-manusia apa ya? Manusia-manusia kosong ya. Atau ada istilahnya the hollow man, manusia-manusia kosong itu. Hampa ya. Hampa. Kalau ini. Mungkin secara materi mereka nggak masalah ya, berlimpah, tapi hati mereka itu kosong. Ya. Dan tidak sedikit juga orang yang ya ini saya baca sebuah buku ya. Orang itu ada yang menampakkan wajah ceria di luar, padahal hatinya sangat keropos. Jadi istilahnya itu bibir tersenyum, hati menangis. Itu ada ungkapan seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau begitu berarti kan bahwa bahagia itu seharusnya lahir batin lah, betul, atau sesuatu yang ya mungkin gampangnya sih secara dekatnya senang begitu. Tapi sebenarnya lebih dalamnya adalah bagaimana tidak hanya lahiriah tapi juga batinnya kita terpenuhi. Dan terpenuhi ini sebenarnya mungkin standarnya bukan kita ya, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa dekat kepada Allah, bisa takwa. Tadi istilah yang disampaikan oleh Bapak adalah takwa ya gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa diberikan ketaatan, kita bahasanya diberikan ya mungkin ya, karena memang ternyata mendekati itu saja berat gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa diberikan atau kita mendapatkan kekuatan untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa dekat kepada Allah, patuh kepada Allah, dan bisa menjauhi larangan dari Allah, mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, berarti Al-Quran sebagai kitab kebahagiaan. Nah, sekarang kaitannya dengan Al-Quran sebagai kitab kebahagiaan itu, berarti bagaimana sebenarnya mungkin kebahagiaan kali ya, maknanya kebahagiaan menurut Al-Quran, dan kemudian apa jalan atau cara atau syarat atau ada sesuatu yang bisa kita tempuh untuk bisa mencapai bahagia menurut versi Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang Al-Quran, kitab kebahagiaan itu tentu yang dimaksud adalah formula-formula yang terdapat dalam Al-Quran, yang disebutkan Al-Quran agar orang itu bahagia. Boleh disebut ada tiga aspek syarat seorang itu bisa bahagia. Ini dalam konsep Al-Quran yang saya pahami dari kajian para ulama. Yang pertama itu ada relasi intrapersonal, hubungan kita dengan diri sendiri. Nah, selama ini kita mengenal hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Ini hubungan kita dengan diri sendiri ini yang jarang kita perhatikan. Padahal Al-Quran jelas-jelas menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu sendiri, apakah tidak kamu perhatikan? Nah, itu jelas kan. Nah, dalam relasi intrapersonal itu paling tidak ada dua hal yang akan membuat orang itu bahagia. Pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Jadi orang itu bisa bahagia kalau dua hal ini secara intrapersonalnya baik. Kesabaran tingkat tinggi, syukurnya pun tingkat tinggi. Yang kedua, relasi interpersonal. Nah, ini yang disebut hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia itu ada tiga aspek. Yang pertama, mencintai. Yang kedua itu memberi. Yang ketiga, memaafkan. Jadi kalau kita relasi dengan sesama itu saling mencintai, saling memberi, saling memaafkan, pasti bahagia. Yang terjadi kan tidak, saling membenci, saling tidak bermau berbagi, dan saling dendam. Ini kan akhirnya orang tidak pernah bahagia. Karena orang menyimpan amarah, dendam, apalagi dalam jangka waktu yang lama, itu yang menyebabkan penyakit dalam fisik juga, rohani juga banyak bertumbuh. Yang terakhir itu adalah relasi spiritual. Ini adalah tawakal. Ini hablum minallahnya. Jadi relasi intrapersonal, hubungan kita dengan diri sendiri. Relasi interpersonal, hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, relasi spiritual, hubungan kita dengan Allah. Menarik sekali ya Pak, bahwa ternyata Al-Quran mempunyai formula atau ajaran-ajaran ya yang
berisi petunjuk bagaimana sebenarnya kita bisa menempuh kebahagiaan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, karena waktu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, nanti kita akan lanjutkan setelahnya. Dan barangkali pemirsa ada yang mau bertanya secara langsung, bisa menghubungi telepon interaktif 0231 482 138. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, dan untuk segmen kali ini kita bersama Bapak Dr. Didi Junaidi MA dengan tema Al-Quran Kitab Kebahagiaan. Kami memberikan kesempatan kepada pemirsa yang berada di rumah, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber, bisa ditanyakan secara langsung melalui telepon interaktif ke nomor 0231 482 138. Ya. Bapak, sambil menunggu barangkali ada pemirsa yang mau bertanya, mungkin tadi sudah dijelaskan tentang beberapa aspek atau formula dalam meraih kebahagiaan. Ada 3 relasi, ada interpersonal, intrapersonal, interpersonal, dan spiritual atau hablum minallah. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu tema-tema atau apa saja relasi tadi, sabar itu seperti apa, syukur seperti apa, dan sebagainya. Baik, jadi yang pertama relasi intrapersonal ya, hubungan kita dengan diri sendiri. Yang pertama sabar. Sabar itu memang kalau orang Jawa istilahnya itu enteng kecape abot sanggane. Mudah diucapkan tapi berat sekali untuk dilaksanakan atau diterapkan. Karena memang sabar itu adalah energi robbani, energi ilahiyah. Tanpa kekuatan yang luar biasa, kita menyerap energi dari Allah. Karena Allah itu kan maha pengampun, Allah maha pemaaf. Itu kesabaran itu yang justru menunjukkan tingkat kualitas keimanan seseorang. Kita lihat beberapa nabi dan rasul diuji kesabarannya luar biasa. Misalnya kalau dari sisi sakit, penyakit, itu Nabi Ayub kayak apa, diuji tentang sakitnya yang gak kunjung sembuh. Ada Nabi Zakaria yang sudah sepuh tapi belum punya keturunan, diuji oleh Allah, tapi akhirnya lulus dengan kesabaran. Kemudian yang paling berat tentu Rasulullah ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang paling berat ujiannya. Tentu beliau tingkatan yang paling tinggi, paling mulia di antara para Nabi dan Rasul itu. Nah, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, meminta pertolongan itu dengan sabar dan sholat ya. Sta'inu bisobri was sholat. Yang pertama. Yang kedua syukur. Syukur ini juga tidak mudah. Saking tidak mudahnya syukur, itu Al-Quran juga menegaskan, sangat tegas ya warningnya. Kata Allah itu wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, saya sempat membaca tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu. Dalam redaksi ayat ini itu kan menggunakan kata ibad. Wa qalilun min ibad. Ibad itu jamak dari abdun dalam arti hamba yang solih. Kalau hamba yang pendosa itu abid. Nah, maka kemudian wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di hamba-hambaku yang solih yang bersyukur. Jadi kalau hamba yang solih aja sedikit yang bersyukur, apalagi yang abid. Terlalu lebih sedikit sekali yang bersyukur. Itu yang relasi intrapersonal. Kemudian relasi interpersonal, yang pertama mencintai. Mencintai itu memang mudah bagi orang yang sedang mengalaminya, tapi susah bagi para pembenci. Dan tentu itu sebuah kenyataan bahwa ketika kita sedang mencintai seseorang, semua keburukan itu tampaknya sirna. Sementara ketika kita sedang membenci seseorang, semua kebaikannya itu hilang. Dan itu saya sangat tertarik dengan satu syair ya. Syair ini sangat populer ya. Wa ainur ridho angkuli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Jadi pandangan penuh cinta itu menutup segala celah. Sementara pandangan penuh kebencian itu menampakkan semua keburukan. Dan itu ya kita semua alami. Kita kalau sudah
Ya mungkin lebih tepatnya saya lah, jangan kita. Saya kalau kita mungkin dianggap mengajak semuanya. Kadang-kadang saya nggak bisa membohongi kalau nggak suka sama orang. Kadang, ketika dia ngomong bener pun, saya abaikan. Dan itu kalau tidak kita manage ya jadi penyakit. Itu jadi mencintai, kemudian memberi. Memberi juga bagian dari yang tidak mudah. Orang lebih senang menerima. Masyarakat kita lebih banyak senang menerima bantuan-bantuan daripada memberi, berbagi. Padahal kebahagiaan memberi itu jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan menerima. Orang yang senang berbagi itu jauh lebih bahagia ketimbang orang yang senang menerima. Apalagi orang yang malas berbagi itu lebih sangat tidak bahagia sebetulnya. Kemudian yang ketiga, intrapersonal itu adalah memaafkan. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan pada manusia itu juga sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau orang yang menzalimi kita itu betul-betul sudah membuat kita sakitnya luar biasa, lahir batin lah, mungkin karir kita habis, keluarga kita berantakan, usaha kita bangkrut. Pasti bisa memaafkan nggak kira-kira? Dan yang terakhir, tawakal, relasi spiritual. Dan itu juga tidak mudah. Kita seringkali buru-buru mencari kekuatan-kekuatan di luar Allah, ya. Ada masalah sedikit larinya ke siapa yang bukan ahlinya. Akhirnya ya udah kita terjerumus terus oleh perilaku-perilaku seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dari penjelasan Bapak tadi ya, sabar, syukur, kalau mencintai mungkin umumnya bahagia lah. Memberi itu katanya sulit untuk sebenarnya kok bisa bahagia gitu ya. Memaafkan apalagi. Nah ini mungkin yang saya ingin tanyakan, bagaimana kok bisa ya dalam ajaran Al-Quran itu sabar gitu gara-gara syukur ya. Kalau syukur itu bahagia ya, umumnya syukur itu bahagia. Tapi bagaimana dari sabar ini kemudian bisa bahagia? Gitu. Ya. Jadi kalau para sufi itu sebetulnya kalau ditimpa suatu musibah ya atau ujian itu kadang bingung. Ketika sakit misalnya, ini saya harus bersabar atau bersyukur? Umumnya kan kita kalau ditimpa musibah bersabar, kalau mendapat nikmat syukur. Padahal bisa juga dibalik. Ketika ditimpa kemalangan itu kita bersyukur. Misalnya sakit itu bersyukur. Dengan sakit kita tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah misalnya. Saya nggak pernah lihat ada penjahat-penjahat melakukan kriminalitas itu dalam kondisi sakit. Kalau sakit jiwa mungkin iya, tapi kalau secara fisik sakit, lagi demam tinggi, terus melakukan merampok, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, orang sabar itu memang di awalnya pahit sekali, tapi kalau dia tahu di dalam kesabarannya itu ada kebahagiaan atau kebaikan, itu akan terasa manisnya. Saya pernah baca sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang ibu yang sedang membuat rajutan ya. Biasanya yang bordir itu yang bunga-bunga gitu atau pemandangan alam gunung itu. Itu kan kalau dilihat dari bawah itu berantakan. Jadi si anak itu melihatnya dari bawah. Ibu kok berantakan sekali, sedang buat apa? Udah nak, sabar aja gitu. Begitu udah jadi, ditunjukkan dari atas, ini loh jadinya. Wah, bagus sekali, itulah. Hanya itu ibu mengajarkan kesabaran itu mulanya pahit, tapi akhirnya manis. Sama dengan sedang membangun satu rumah misalnya. Kalau masih berantakan, material di mana-mana kan kita melihatnya kok nggak nyaman sekali. Tapi udah jadi, wah mewah ya ternyata. Itu diantara ilustrasi sederhananya seperti itu. Ya. Ya sama mungkin pertanyaan dengan bagaimana dengan takwa kok. Gitu ya. Tapi kita harus jeda dulu untuk mengikuti iklan berikut ini. Enggak. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan bersama narasumber kita Bapak Dr. Didi Junaidi MA, dengan tema kita kali ini yaitu Al-Quran Kitab Kebahagiaan. Pemirsa, kami masih memberikan kesempatan bagi para pemirsa apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita,
dapat menghubungi nomor telepon 0231 482 138 atau tertera di televisinya masing-masing ya, 482 138. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, mungkin saya pengen bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi ada cara meraih kebahagiaan itu dengan takwa itu ya, Pak ya. Takwa dengan unsur-unsurnya. Kemudian takwa ini ada dimaknai sebagai melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, ternyata bagi sebagian orang hal-hal yang dilarang itu sesuatu yang katanya kenikmatan, menyenangkan, kebahagiaan, katanya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita memahami ini gitu ya. Ada istilah jannatu hufat bil makari wa naru hufat bis syahawat katanya. Kalau surga itu kalau pengen surga tapi kok penuhnya dengan apa ya? Hal yang tidak disukai ya. Berat-berat tidak kita sukai gitu. Tapi sementara kalau mau ke neraka itu hal-hal yang enteng-enteng, yang menyenangkan begitu. Ini sebenarnya bagaimana dan bagaimana kita menyikapinya harusnya seperti itu. Ya. Jadi sesuatu yang dilarang dalam bahasa agama kan disebut haram ya. Haram itu kalau secara harfiah artinya kan mulia. Makanya disebut Masjidil Haram, ya kan? Kalau secara fikih mungkin itu lawan dari halal. Nah, kenapa misalnya hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang menyenangkan itu cenderung memang diharamkan, perzinahan misalnya, minum-minuman keras dan sebagainya. Zina itu diharamkan itu sebetulnya karena untuk memuliakan manusia. Kalau dari kata haramnya itu kan memuliakan. Sehingga zina diharamkan itu agar manusia tetap mulia sesuai dengan fitrahnya. Ketika orang jatuh dalam perzinahan, melakukan dosa besar itu, pasti hina. Belum lagi nanti dampaknya luar biasa secara psikologi, secara sosiologis, macam-macam sekali. Kemudian dan memang itu ya, ketika hal-hal yang menyenangkan itu diharamkan, tetapi lebih banyak disukai. Saya ambil ilustrasi ini saja. Ketika di satu daerah ada dua acara berbeda dalam satu waktu yang sama. Yang satu konser musik, yang satu pengajian umum, misalnya tabligh akbar lah. Konser musik itu biasanya ada HTM, ada harga tiket masuknya, berbayar. Dan desak-desakan, nggak ada kursi. Saya nggak pernah lihat ada konser musik umumnya tuh ada kursi rapi gitu, ada snack, nggak ada. Bayar, kemudian berdiri, ya di dalam ruang konser itu desak-desakan dan sebagainya. Tapi mereka mau. Kemudian acara yang satunya lagi tabligh akbar itu kan biasanya disediakan kursi, ada snack, duduk manis, dengerin ulama berceramah, ya dapat ilmu. Itu kalau di satu yang sama, di daerah yang sama, saya yakin lebih banyak yang ke konser musik daripada ke tabligh akbar. Itu benar, hufatil jannatu bil makari wa hufatin nar bisyahawat. Karena kita lihat dari yang tadi saya sebut mata kesenangan, kesenangan sesaat. Padahal dampaknya kan luar biasa di akhirnya. Sementara kebahagiaan itu memang prosesnya panjang, melelahkan, dan hanya orang dengan tingkat kesabaran tadi yang tinggi yang mampu menempuh jalan itu. Rata-rata orang kan butuh sesuatu yang instan, pinginnya cepat-cepat. Makanan aja sekarang ada cepat saji. Pengen cepat sukses. Crazy Rich itu kan dengan judi online cepat sukses, tapi cepat juga masuk penjara itu. Kemudian pengen cepat kaya dengan cara-cara yang dibenarkan, pengen cepat duduk di posisi yang enak, akhirnya kolusi lah, korupsi, macam-macam. Jadi itu memang sengaja di dalam bahasa Al-Quran itu dijadikan indah dalam pandangan manusia, tadi zuyyina linnas. Manusia itu dibuat indah pandangannya oleh setan. Setan itu apa ya, pemoles yang paling jempolan lah. Kenapa kemudian mohon maaf yang terjadi di masyarakat perselingkuhan misalnya. Seorang suami punya istri cantik, pinter, tetapi dia selingkuh dengan perempuan yang tidak lebih cantik dari istrinya. Karena ya tadi setan itu perias wajah paling jempolan. Jadi seluruh perias pengantin sedunia dikumpulkan kalah dengan setan itu. Setan itu ya. Karena nggak usah pakai make up.
Karena sudah memang itu zuyina itu dijadikan indah ya. Jadi seperti itu, Bu. Baik, kalau begitu mungkin ada tips barangkali ya supaya kita tidak tertipu gitu oleh keindahan dunia yang zuyina linnasi hubbus syahawat dan sebagainya itu. Jadi bagaimana kira-kira tips atau apa ya, mungkin kisi-kisi kiat-kiat ya. Kiat-kiat saya ingatnya ujian. Kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan yang pastinya hakiki, bukan yang semu, yang merupakan tipu daya atau mataun qalil itu. Iya. Jadi untuk mendapat kebahagiaan hakiki memang kita tidak bisa melihat tampilan luar ya. Kalau hanya melihat tampilan luar secara zahir, memang kita hanya mencintai, menyukai sesuatu yang indah dalam pandangan kita. Maka mungkin ayat ini bisa menjadi satu solusi ya. Ketika sesuatu yang kita anggap buruk ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tuh mencintai sesuatu tapi itu buruk. Sementara bisa jadi membenci sesuatu tapi itu tuh yang terbaik. Ini mungkin konsep Al-Quran seperti itu. Sehingga iya, betul. Jadi orang-orang yang memandang sesuatu buruk padahal dalam pandangan Allah itu sangat baik. Maksudnya buruk itu tidak menyenangkan ya. Bangun pagi hari untuk sahur di saat mata masih ngantuk, ya kan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Lagi anak tidur, bangun sahur, nanti dilanjut sholat subuh misalnya. Kan kalau kita mau menuruti keinginan nafsu kita, lebih baik kita tidur sampai siang misalnya, melepas segala penat, kantuk kita habis, selesai, sudah kita fresh. Tapi itu kan dohirnya, batinnya kan tidak seperti itu. Kalau tidur kebanyakan juga merusak tubuh. Sehingga tadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi sesuatu yang kita benci dalam pandangan kita bisa jadi itu yang dicintai Allah. Sementara yang kita cintai jadi yang dibenci Allah. Kira itu. Baik. Jadi memang atau mungkin bisa juga kita bagaimana berpositif thinking, bisa mempelajari sesuatu, hakikat sesuatu mungkin ya, untuk bisa bahagia, dan terutama sebenarnya bagaimana kita bisa terus mengikuti ajaran Al-Quran, percaya dan yakin akan ajaran-ajarannya, bahwa kalau kita mengikuti pasti akan kita bisa bahagia begitu ya. Oke. Baik, pemirsa, barangkali masih ada yang mau ditanyakan, tapi ternyata ini waktunya sudah hampir habis. Untuk itu kami persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan pesan-pesannya barangkali atau closing statement tentang materi kita kali ini. Baik, pemirsa RCTV di mana saja Anda berada, sebagai penutup jumpa kita kali ini, untuk bahagia dalam perspektif Al-Quran ya, itu pertama berdamai dengan diri sendiri, yang kedua berdamai dengan sesama, yang ketiga mendekat kepada Allah, taqarrub kepadanya. Itu saja. Jadi kalau kita damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, dekat dengan Allah, pasti bahagia. Saya kira itu. Ya, singkat tapi padat ya. Jadi bagaimana kita bahagia, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama manusia, dan taqarrub ilallah. Nah, prosesnya mungkin berat, tapi kalau kita berhasil melalui, insya Allah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Mungkin begitu ya Bapak. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai pada segmen terakhir. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Didi Junaidi MA selaku narasumber yang telah menyampaikan materi tentang Al-Quran Kitab Kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi pelajaran yang berharga dan bisa kita dengan memahami itu terantarkan atau mengantar kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan mudah-mudahan Ramadan ini ya sebagai bulan pelatihan kita bisa memperoleh ketakwaan dan yaitu ujung-ujungnya kita bisa bahagia dunia akhirat, lahir batin, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pembawa acara mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada kekurangan. Atas nama pengurus LP2M juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan
ya tentunya dari pemirsa semuanya pada acara ini. Saya Eri Khairiyah undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.